Jadi Om Baruna ini yang paling terakhir gitu. Jadi semuanya itu langsung gini karena dia tahu di bokap Om Baruna nih aktivis ya. Di sisanya paling nggak masuk akal bro, paling sadis. Di sisanya itu dibuat mati perlahan-lahan. Jadi dijepit pakai bambu bro. Anjir. Ceritanya ini orang anak-anak muda ini dijepit pakai bambu. Apanya nih dijepit? Ini kepalanya. Disuruh duduk bersimpu gini. Kepalanya. Jadi dipegangin pakai bambu dibentuk X gitu. Oke. Lu jadi misalnya nih Om Baruna di sini. Iya. Duduk gini. Lu pegang bambu gini, nyilang ke sana. Gue pegang bambu gini, nyilang ke sana. Jepit gini. Anjir, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andre dari tim Jejak Backpacker. Oke teman-teman, jadi kali ini gua kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jadi di sini narasumber kita Bang Didit, dia akan menceritakan pengalaman omnya Bang ya. Om Bang Didit ya. Pengalaman keluarga sebenarnya sih. Pengalaman keluarga ya. Ya, yang dimana Om Bang Didit ini itu sempat diculik sama PKI ya Bang Didit ya. Betul. Nah ini sebenarnya udah lama juga sih Bang, gue tahu cerita lu. Ya mungkin setahun ke belakang lah. Iya. Karena kan kita udah sering sharing kayak gitu Gue sempat kan. cerita ke lu ya. Iya. Nah kebetulan kemarin gue sempat sharing lagi tentang PKI ini. Nah langsung inget Bang ya. Ternyata Bang Didit ini punya pengalaman serupa juga dan ini bisa dibilang korban lah Bang ya. Betul. Dulu tuh ya. Betul. Jadi coba itu gimana Bang Didit ke teman-teman? Tuh ceritain sedikit aja dulu coba Bang. Keluarga besar saya dari ayah sempat menjadi korban kekejaman Partai Komunis Indonesia di tahun 1965 di Sumatera Utara. Mungkin itu dulu buat pembuka. Oke, nggak usah berlama-lama dan sebelum Bang Didit bercerita, saksikan setelah yang satu ini. Oke, Bang Didit, gimana nih? Kabarnya sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke, ini kita podcast jam berapa nih Bang Didit? Jam 1 kurang. Jam 1 ya, gokil. Ini podcast termalam menurut gua ya Bang Didit. Iya. Cuman ya kita nggak ada waktu lagi karena ini lagi momen juga nih. Momen baru kemarin Bang ya. Iya, 30 September 30 September. Gue pengen ngebahas itu Bang. Gue pengen tahu secara detailnya tuh gimana dan mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Itu bisa dimulai Bang? Bisa, boleh, ayo. Oke, silakan Bang Didit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Andre, sebelum masuk ke cerita keluarga gua di tahun 65, mungkin gua butuh cerita sedikit. Sepengetahuan gua, sepanjang gua tahu soal PKI, gua nggak kemana-mana ya, pokoknya sepanjang sepengetahuan gua aja, karena kan kita kan dari SD ya sudah diberikan cerita-cerita sejarah soal gerakan 30 September PKI ini kan. Karena gue yakin banyak teman-teman atau subscriber kita yang mungkin dari generasi Gen Z ya, yang sama sekali mungkin miss tuh soal itu tuh, soal sejarah di tahun 65 itu. Jadi PKI itu seperti kita tahu bersama, PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Itu sebenarnya setahu gue sudah masuk di Indonesia itu dari awal-awal tahun 1900-an ya. Masuk Indonesia. Nah cuman berkembangnya itu sepanjang tahun gue balik lagi tuh tahun 1920-an, akhirnya sampai tahun 1940-an lah setelah merdeka, akhirnya jadi partai ya. Awal-awal jadi partai kecil, lama-lama makin besar sampai di tahun 50-an pemilu kita pertama kalau nggak salah itu menjadi
5 partai terbesar di Indonesia. PKI ini. Oke, mungkin disclaimer dulu ya, di sini kita tidak bahas politik Bang ya. Enggak, ini sejarah. Oke. Kita nggak ngomongin kontroversinya, kita nggak ngomongin apa, ini sejarah. Bisa dicek di buku sejarah, di sumber-sumber literasi yang lainnya gitu. Oke, dilanjut Bang. Oke, terus jadi ketika udah jadi partai besar ini, makin punya kuasa nih PKI ini sampai masuk ke elemen-elemen pemerintahan, masuk ke elemen ABRI ya, dulu namanya ABRI kan, belum TNI. Sebelum kan? TNI ya. Sebelum TNI. Nah, cuman ada yang membedakan paham komunis di luar menurut gue ya dengan paham PKI ini. PKI ini ideologinya ini komunis, tapi dia mau menggantikan ideologi Pancasila kita, Andre. Menjadi komunis gitu. Nah, Pancasila kan ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan sampai kemanusiaan kan. Betul. Nah, itu mau diubah tuh. Berarti kalau pasal satunya ketuhanan, berarti mau diganti nih. Berarti mungkin dia nggak percaya Tuhan atau gimana gitu kan. Pemikiran mindset kita masing-masing ya, gitu kan. Nah, sampai akhirnya banyak yang tidak setuju sama paham ideologi komunis ini, termasuk beberapa petinggi-petinggi ABRI saat itu dari Angkatan Darat. Karena menurut mereka ini udah nggak beres nih. Plus saat itu mereka mau membuat, jadi angkatan bersenjata kan ada 4 tuh deh. Udara, darat, laut. Sama darat ya, 4 kan. Nah, mau dibuat yang kelima. Angkatan kelima, yaitu angkatan buruh tani. Jadi buruh petani itu dipersenjatai sama mereka, punya ide itu. Dulu sempat begitu. Sempat mau gitu jadi angkatan kelima. Cuman ya nggak setuju dong. Mereka rakyat biasa yang nggak punya pendidikan militer dan lain-lain mau dipersenjatai. Ini maksudnya apa nih? Menurut teorinya, menurut pemikiran para petinggi angkatan darat ini jangan-jangan mau kudeta nih gitu. Mau mengkudeta Presiden Soekarno ini segala macam. Akhirnya karena difitnah lah macam-macam. Para petinggi angkatan darat ini difitnah mau buat dewan jenderal, mau kudeta, jadi saling fitnah mereka gitu. PKI memfitnah ini, akhirnya kejadian lah 30 September itu, Andre, di mana para petinggi-petinggi angkatan darat diculik, yang katanya mau dihadapkan ke Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi. Ternyata bukan dihadapkan, di tengah-tengah perjalanan ada yang ngeblunder, nggak tahu siapa, akhirnya dibunuh lah. Yang kita sama-sama tahu peristiwa Lubang Buaya itu gitu. 6 jenderal sama 7 kapten ya, kapten pertendean itu yang ajudannya Nasution kan. Stop sampai di situ. Peristiwa 30 September di Jakarta saat itu. Gua nggak mau cerita lebih panjang lagi. Gua mau cerita ke pengalaman keluarga gua, Andre, di Sumatera Utara gitu. Itu hanya jadi background aja ya, supaya paham yang gue cerita ini soal apa gitu. Gitu kan. Jadi gua ini orang Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara, kampung gua itu sekitar bukan di kota Medannya, tapi sedikit melipir ke pantai. Jadi di bawahnya Sumatera Barat, di atasnya Aceh. Perbatasan antara itu Sumatera Utara. Nah, gue di situ kampung gue. Gue nggak perlu detailin lebih jelas nama kampung gue di situ. Nah, jadi ketika setiap kita kumpul keluarga besar, khususnya Lebaran, itu tuh kita sering mancing cerita nenek gue. Jadi di tahun 2010 nenek gue masih hidup, Andre. Nenek gue yang gue maksud ini adalah buyut gue. Buyut gue tuh masih hidup. Gue panggilan nenek. Nah, nenek gue yang nenek artinya ibunya bapak gue panggil Uci. Ini mesti jelas juga, Uci itu artinya nenek juga sebenarnya. Untuk membedakannya aja gitu kan. Kalau di Jawa mungkin manggilnya Eyang Uyut atau apa. Nah, gue manggilnya Eyang Uyut gue nenek. Nenek gue panggil Uci gitu. Nenek gue ini agak unik, Andre. Dia itu umurnya sudah 80-an, tapi kesehatannya masih bagus. Masih bagus. Gagah lagi. Masih gagah gitu, masih sekel badannya gitu. Memorinya juga masih bagus. Kenapa? Karena dia itu nggak pernah
bersentuhan dengan medik, nggak pernah minum obat warung, nggak pernah masuk rumah sakit, makanannya makanan sehat, nggak pernah makan makanan junk food atau kayak McD, KFC gitu-gitu. Sorry sebut merek. Junk food itu nggak pernah dimakan sama dia. Dia makannya makanan sehat terus pusing dikit nggak langsung minum obat. Jadi kesehatannya bagus. Jadi artinya nggak ada kimia kan di dalam dirinya kan gitu kan. Nah setiap kita kumpul keluarga pasti kita mancing-mancing dia. Nek cerita dong soal 65. Nah dia udah paham tuh biasa tuh. Aduh kenapa sih mesti ceritain lagi gitu. Oh jadi sempet kayak apa untuk menolak cerita itu gitu ya? Iya kenapa begitu, karena traumanya begitu dalam dengan cerita 65 ini, dengan pemberontakan 30 SPK ini. Karena yang menjadi korban adalah anaknya, om gua gitu kan. Tapi nanti kita cerita nanti soal itu ya. Jadi itu trauma yang sangat mendalam lah ke nenek gua. Cuman karena dia sayang sama cucu, permintaan cucu-cucunya nih akhirnya kepancing juga lah buat cerita. Biasanya tuh kita duduk ngumpul di ruang tamu, nenek gue duduk di sofa, kita nih yang cucu-cucu cicit-cicitnya ini pada duduk bersila di bawah lantai gitu, melingkar gitu. Terus yang bapak-bapak yang om-om ngikutin dari belakang gitu. Karena nenek gue ini gue pintar cerita orangnya gitu. Karena memorinya yang bagus itu ya. Lu bayangin umur 80 belum pikun, Dre. Iya bener. Kan spesial ya kan, karena orang-orang zaman dulu kan katanya begitu ya. Rata-rata pikun lah gitu rata-rata ya. pikun. Ini enggak gitu. Karena memang itu tadi yang gue ceritain penyebabnya adalah itu. Terus tadinya itu begitu dia mulai cerita nih, tadinya masih ada yang main sambil makan, sambil apa. Tapi kok begitu dia udah mulai serius cerita, itu semuanya tenang. Semuanya nyimak gitu omongan sampai kita kadang-kadang kita makan toples, makan nastar gitu, pertama masih makan lama-lama udah gini diem doang, udah nggak fokus lagi sama makanan tapi fokus ke cerita dia gitu. Saking enaknya dia cerita gitu. Nah mulailah cerita jadi balik ke masa lalu, balik ke tahun sekitar 55 sampai 65, berarti sebelum kejadian G30 SPKI. 10 tahun sebelum kejadian G30 SPKI, 55 sampai 65 di kampung gua itu. Jadi PKI itu di era-era lagi jaya-jayanya, Andre. Nggak cuman di Pulau Jawa, juga di Pulau Sumatera pun lagi bagus-bagusnya. Pendukungnya banyak banget gitu kan. Jadi menurut data juga sebelumnya katanya selain Pulau Jawa, simpatisan PKI itu paling banyak di Sumatera Utara. Oh yang paling banyak. Jadi nomor 1 Pulau Jawa, nomor 2 adalah Sumatera Utara, baru Sumatera Barat, baru mungkin Bali, baru mungkin daerah Indonesia bagian timur lainnya gitu. Jadi lu bisa bayangin banyak banget memang di Sumatera Utara nih para simpatisan dan kader-kader PKI. Jadi di era itu khususnya di kampung gua, di kampung bokap ya, di kampung bokap itu sampai ada tren kalau nggak masuk PKI nggak keren. Oh iya? Iya, karena kebanyakan tuh yang masuk PKI itu anak muda. Anak-anak yang masih berpikiran bebas gitu, yang rebel lah istilahnya begitu. Kalau mungkin kalau sekarang tuh FOMO lah gitu ya, ikut-ikutan gitu. Lu udah ikut daftar belum gitu. Akhirnya banyak anak-anak muda yang memang ikutan partai tersebut gitu. Tapi ada juga anak-anak muda yang aktivis juga ya. Cuman backgroundnya mungkin dari pesantren, dari pondok. Nah itu nggak ikutan, Dri. Jadi kalau ada bilang kubu kiri, kubu kanan, kubu kirinya itu PKI, kubu kanannya itu anak-anak dari pondok yang religius gitu, yang ya menuntut ilmunya dari pondok pesantren, di masjid apa segala macam. Nah itu nggak masuk PKI. Dan orang yang masuk tergolong kubu kanan itu adalah salah satunya om gua. Om gua itu memang dari pondok, gue sebutin namanya Om Baruna. Jadi memang dari kubu kanan nih gitu, dia nggak ikut-ikutan di partai PKI tersebut gitu. Nah setelah itu ada juga orang-orang yang masuk kader PKI yang terpaksa, Andre, atau dipaksa ikut masuk PKI. Ada juga. Jadi kayak misalnya gini, kan mereka kan selain menyasar ke pemuda, ada juga yang menyasar ke buru-buru tani, buru-buru kebun.
Nah itu kan mohon maaf ya, kan pendidikannya kan masih di bawah lah ya. Beda sama anak-anak pemuda ini yang sekolah, yang mondok, yang mahasiswa gitu kan. Nah ini terpaksa ikut PKI karena diiming-imingin. Jadi nih lu misalnya lu petani kebun ya. Lu gua kasih cangkul. Nih buat berkebun, kasih cangkul gratis, tapi tanda tangan dulu ini. Oh gitu? Tanda tangan dulu ini surat buat serah terima. Karena dia nggak bisa baca. Padahal isinya adalah saya setuju masuk kader PKI gitu-gitu. Oh jadi kayak dijebak gitu ya? Dijebak, ada tanda tangan. Ya gimana nggak banyak ininya kadernya. Karena memanfaatkan itu gitu. Karena kan sifat PKI ini kan menghasut kan. Iya. Jadi segala cara gimana pun caranya supaya orang masuk ke partai tersebut. Ada juga yang gayanya diintimidasi. Jadi hasil-hasil petani itu nggak boleh dijual ke orang lain, harus ke tengkulak-tengkulak yang kader PKI. Jadi dikuasain tuh Andre. Segala lini, dari yang muda, dari buruh tani, sampai bahkan yang gilanya lagi saat itu Gubernur Sumatera Utara setahu gua adalah kader PKI. Lu bayangin dari tingkat atas, tingkat tengah, sampai tingkat bawah. Itu PKI semua. Wah, di Sumatera Utara. Berarti gokil juga ya. Udah sampai menyeluruh gitu ya. Menyeluruh, gimana hebatnya itu penyebaran mereka itu di situ gitu kan. Nah, cuma adalah kalau memang sampai di situ nggak ada masalah karena kan namanya partai ya. Bebas kan. Karena juga saat itu kan Presiden Soekarno kan punya 3 paham nih. Namanya Nasakom, nasionalis, komunis, dan religius lah gitu kan. Jadi semua elemen memang dirangkul sama Presiden Soekarno ya. Nah cuman yang jadi masalah adalah itu intimidasinya ke kubu-kubu lawan. Jadi orang-orang yang paham religius difitnah macam-macam, diintimidasi, dibuat nggak nyaman lah buat tinggal di daerah situ, sehingga mereka pada masuk ke PKI. Udah lu ikut gua aja, lu akan gua kasih cangkul, lu ikut gua aja, ntar akan gua kasih lu, hidup lu akan sejahtera lah, tipu-tipu begitulah ya gaya-gayanya mereka saat itu ya. Nah terus banyak yang juga yang nggak mau, gua tetap di paham gua orang kanan, gua ketika gua masuk situ, gua nilai-nilai ketuhanan gua akan runtuh dengan ideologi komunis lu gitu-gitulah, masih keras. Tapi ada juga sebagian ya karena memang terpaksa. Karena ya begitu gayanya kan ya. Nah terus ketika itu intimidasi lainnya adalah untuk orang-orang yang ikut pengajian. Korbannya adalah satunya Uci gua. Jadi anakan nenek gua. Om lah gitu ya? Bukan Uci tuh cewek. Ibunya bokap gua. Sebelum dia menikah. Jadi kalau dia lagi pulang pengaji nih, kan biasalah pakai kudungan gitu, meluk Quran ya, meluk Quran. Itu kalau lewat dari gerombolan PKI itu melintas di gerombolan PKI lagi nongkrong di depan sekretnya tuh dihina-hina, ngapain lu ngaji, lu Tuhan lu nih nggak ada di segitulah. Serius? Iya. Anjir. Itu ceritain nenek gua gitu kan, lu ngapain ngaji, terus kadang-kadang jilbabnya ditarik-tarik sama mereka. Terus karena anak kecil ya, masih remaja kan, dianya udah om-om lah, abang-abangan lah gitu ya. Dia ambil Qurannya dilempar, diinjek-injek. Udah separah itu bro. Jadi diambil Qurannya dari pelukan nenek gua, dilempar ke tanah, diinjek-injek sama mereka. Itu fakta, nenek gua yang cerita langsung. Jadi gua nggak bisa ngebayangin sih Pak. Al-Quran diinjek-injek bro. Gila kan, makanya gitu kan. Gimana orang nggak takut kan? Akhirnya makin takut, makin dibuat nggak nyaman lah penduduk desa saat itu kan. Terus saking takutnya nenek gua akhirnya memutuskan nih anak perawan gua nih harus gua kawinin nih, harus gua nikahin. Padahal dulu umurnya kalau nggak salah masih 18-19 tahun lah. Cuman kan kalau di desa kan umur segitu biasanya udah yang penting kan udah akhir balik ya apa segala macam ya. Dikawinin lah akhirnya sama kakek gua. Yang notabene kakek gua adalah polisi, Andre. Kakek gua itu kalau sekarang ibaratnya kayak reserse gitu, polisi pakaian preman, nggak pernah berseragam, tapi orang tahu itu dia polisi gitu, bukan intel juga, reserse lah, polisi berpakaian bebas gitu kan. Kalau sekarang istilahnya polisi berpakaian preman gitu, yang gondrong-gondrong, yang gitu-gitu.
Akhirnya dikawinin, Dre. Saat itu juga kakek gua juga masih polisi baru ya, polisi muda lah gitu. Ada fotonya tuh, ntar gua bisa ditampilin ya fotonya kakek gua lagi. Boleh, ya. Jadi kawinin lah kakek gua sama nenek gua sama uci gua. Ya itu nenek gua ya. Kawinin, lahirlah bokap gua. Yang jadi bokap gua lah ya. Terus berapa tahun kemudian lahirlah, kita skip dikit ya. Karena nggak ada kejadian yang berarti saat itu kan. Lahirlah ini gua, om gua. Jadi mereka dua bersaudara. Bokap gua sama om gua. Selisihnya sekitar 4-5 tahun lah. Nah, masih tuh intimidasi, Andre. Cuman agak berkurang karena mereka tahu bahwa si uci gua ini adalah suaminya polisi. Agak berkurang tuh, takutin keluarga polisi nih gitu kan. Cuman jadi lebih parahnya itu ketika tadinya cuman intimidasi, ngeledek doang, karena tahu kakek gua ada polisi. Makin sinis, sebenarnya makin jadi tidak intimidasi secara langsung, tapi mulai nyebar fitnah. Katanya kakek gua terima korupsi lah, terima inilah. Jadi gaya mereka gitu. Dengan cara begitu. Fitnah, ngasut, itulah gaya PKI gitu kan. Di saat di masa itu ya, ini pengalaman yang diceritakan nenek gua gitu. Difitnah macam-macam, cuman ya kita nggak ada yang peduli kan. Nah, om gue nih makin aktif nih, Andre, di kegiatan organisasinya gitu. Makin ya udah mungkin jadi tadinya jadi pengurus aja, mungkin sekarang udah jadi ketuanya gitu, makin naik level gitu. Nah, bokapku juga makin berjalannya waktu makin naik bagus pangkatnya segala macam. Sampai iri dengki itu makin tajam di kalangan PKI. Sampai pas kakek gua di usia sekitar 27-28, kakek gua pergi sama teman-temannya ke satu warung makan yang setelah kita tahu setelahnya bahwa itu warung makan milik simpatisan PKI. Jadi biasa mereka makan nih 7 polisi, berarti kakek gua bersama 6 temennya lagi makan nih di warung makan gitu. Kalau sekarang mah warteg ya, cuman kalau di sana kan warung makan aja sebutannya gitu. Lagi makan asik-asik, selesai makan, mereka pulang rumah masing-masing. Dan lu tahu apa? Satu persatu teman kakek gua keracunan. Anjing, serius? Iya, keracunan dari mual, dari muntah darah. Satu persatu teman kakek gua meninggal. Innalillahi. Gara-gara keracunan. Satu-satu akhirnya tuh jelang waktunya itu kita tahu kabarnya itu selang berapa hari tuh. Jadi hari pertama si A yang meninggal karena buang darah terus, jadi boker cairan merah itu ya. Terus besokannya si ini. Jadi beruntun tuh. Nah, terakhir kakek gua itu udah 2 minggu dia nggak masuk, sakit karena keracunan, akhirnya meninggal. Kakek gua berarti meninggal di usia yang sangat muda, di sekitar umur 27 dan 28. Muda banget, Bang. Karena keracunan. Yang diduga diracun sama pemilik warung yang juga simpatisan PKI. Gitu. Jadi di situ shock banget kita. Kita tahu simpatisan PKI karena kelihatan, Beda aja gitu. Bukan jadi saat itu kan PKI kan belum dilarang kan, lagi bagus-bagusnya. Jadi mereka menampilkan dirinya gitu, nggak ngumpet-ngumpet gitu. Iya, terbuka aja gitu. Karena dulu belum jadi partai yang dilarang gitu kan. Nah, kan jadi suzon ya. Jadi mikirnya jangan-jangan nih karena bokap gua kakek gua polisi apa segala macam, akhirnya dia mau menyingkirkan apa segala macam. Akhirnya meninggal, Andre. Itu berarti di sekitar udah 60-an sih, 63, 64 lah. Tahun 1963, gue lupa pastinya tahunnya kapan, dan nenek gue juga saat itu lupa gitu, masih sekitar gitu. Dia ceritanya akhirnya meninggal lah. Jadi di rumah kami itu di sana berarti ada 2 janda, Andre. Nenek gua sama uci gua. Terus di bawahnya ada om gua. Di bawahnya lagi ada
Om Baruna, yaitu adiknya nenek gua, uci gua. Terus bawahnya lagi ada bokap gua sama om gua, adiknya bokap gua. Jadi sama sekali yang jadi cowok dewasa di situ cuman Om Baruna. Om Baruna itu si adiknya uci gua. Terus cuman ya karena nenek gua tangguh ya, dia berperan jadi kepala keluarga akhirnya. Karena ya memang dia jadi yang paling tinggi kan ininya kan di keluarga. Udah berjalan waktu, terus sampailah masuk di tahun 65 ya. Di tahun 65 ini makin kenceng Dre, intimidasi kan. Kenapa? Karena ya tadi kakek gue udah meninggal, udah nggak ada yang pelindung kita gitu. Oh, ini ke keluarga lu nih ya? Ke keluarga gua. Jadi makin brutal nih. Lu bayangin dong, udahlah kakek gua adalah mantan polisi, terus Om Baruna juga aktivis yang kanan ya, dari kubu kanan. Berarti sentral tuh perhatian PKI itu ke keluarga gua. Wah, gila bener-bener ditandain ya? Kan betul, itu kata-kata yang paling pas, ditandain. Gila. Ditandain tuh sama partai PKI itu, sama simpatisan dan kadernya gitu. Udah lah 65 masuk. 65 masuk. Nah, di bulan-bulan menjelang September, gue pikir di bulan Juni Juli lah. Akhirnya tiba-tiba beberapa keluarga di desa gua itu, di desa bokap gua, didatengin sama kader PKI. Ke rumahnya. Lu tahu apa? Jadi ditandain itu maksudnya kami disuruh gali liang. Siapa yang disuruh? Nenek gua. Oke, terus? Tiba-tiba didatengin beberapa pemuda gitu yang kita tahu itu simpatisan PKI. Nek, tolong gali liang berbentuk L. Oke. Di depan rumah. Nenek gua bingung dong. Buat apa gitu? Gali aja. Agak digentak sama dia. Gali aja. Pokoknya besok saya harus lihat ada liang di depan rumah L, berbentuk L. Dah tuh. Ya karena takut ya Andre ya. Karena takut yang udah nggak ada cowok lagi di rumah. Om Baruna juga sering keluar rumah, udah jarang pulang ke rumah gitu kan. Akhirnya digalilah L. Ternyata ada beberapa keluarga di desa kami itu yang disuruh hal yang serupa. Sama juga? Sama, suruh gali liang di tanah berbentuk L di depan rumah. Oke ya. Terus kita tahu biasanya itu yang disuruh gali itu biasanya orang yang kerja di aparat desa, terus tentara, yang keluarga tentara, misalnya anaknya jadi tentara, nah keluarganya disuruh gali itu gitu. Terus misalnya Pak Ustadz, keluarga guru ngaji, itu disuruh gitu. Anjir. Bertanya-tanya dong, nih apa, nih untuk apa gitu kan. Tapi ya sudahlah, udah mereka kan lagi di atas angin ya. Jadi semuanya ya diturutin aja gitu. Dan saat itu memang nggak ada yang berani ngelawan. Lagi berkuasa banget gitu. Itu di sekitar bulan Juni Juli. Lalu masuk ke bulan September nih. Bulan September ini kalau di balik ke Jakarta tuh kan lagi banyak gejolak deh. Di bulan September. Nah di Jakarta, di Sumatera Utara ini beritanya agak telat. Jadi apapun yang terjadi di Jakarta baru nyampe di Sumatera Utara mungkin sehari 2 hari lah baru sampai. Nah menjelang akhir Desember ada perkembangan baru lagi. Tiba-tiba di pagar rumah kita ada cat merah, Andre. Cat merah. Jadi ada di X-in gitu. Ditandain X? Tandain X. Di depan pintu? Ada yang di pagar rumah. Kalau kami di pagar rumah. Pagar rumah kayu bambu itu. Iya, ada cat X merah gitu. Kita nggak tahu ini apa. Anjir creepy banget ya cuy. Iya. X merah gitu. Terus nenek gue juga ngelihat bener orang yang suruh gali liang L itu. Pasti ada cat merahnya. Antara di pagar rumah, di pintu, atau di pohon yang di depan rumah. Pokoknya di area rumah dia lah ditandain X pakai cat merah. Nah itu kan bertanya-tanya kita kan, ini apa nih gitu. Udahlah ada liang bolongan berbentuk L ini, terus ada cat merah di sekitar rumah kita. Jadi menjelang akhir September
Tapi semuanya itu walaupun kita masih penasaran, tapi kita nggak suzon, nggak berpikir jauh lah gitu. Ya udahlah begitu aja gitu. Dan pas di akhir September, 30 September, yang kita tahu itu kejadian 30 SPKI, berarti 30 September, antara 30 September dan 1 Oktober. Karena kan kejadiannya di Jakarta itu menjelang subuh ya kejadiannya. Berarti sebenarnya sudah masuk 1 Oktober. Kejadianlah di sana. Terus tanggal nyata nyampe informasinya di Sumatera Utara itu di tanggal 2. 2 Oktober. Mungkin ada yang kirim telegram atau apa gitu. Heboh lah di sana di Sumatera, pecah. Chaosnya. Pada saat itu, baik yang di Medan atau yang di Medan kota ya, atau Sumatera Utara secara keseluruhan atau di desa-desa kita gitu. Chaosnya apa adalah PKI ini makin merajalela. Mereka happy banget, mereka seneng banget. Begitu tahu ada jadi gerakan di mereka namain gerakan mereka tuh Dewan Revolusi. Dewan Revolusi adalah ini saatnya mereka untuk menindas atau bergerak untuk mengambil alih pemerintahan. Jadi mereka kan tadi yang gue ceritain ya, mereka udah udah masukin ke semua elemen ya, ke tentara, ke pemerintahan. Nah mereka baru bangkit tuh, makin brutal. Tentara-tentara yang angkatan darat yang nggak sepaham sama mereka itu mulai ada yang diculik-culikin. Nah kembali lagi ke desa gua, ini baru jawabannya ya. Jadi kejadiannya itu pas 1 Oktober menjelang sore, begitu udah tahu kejadiannya itu gitu. Di 2 Oktober besokannya, nenek gua biasa tiap pagi kan ke pasar ya. Dia ke pasar sekitar jaraknya itu sekitar 15 menit lah dari rumah. Bawa belanjaan, pas mau pulang itu dia melihat banyak kejadian sepanjang jalan. Kejadiannya adalah orang-orang penghuni rumah itu ditarik-tarikin keluar deh. Dipaksa tarik keluar. Ada yang didorong, ada yang di popor pakai di senjata laras panjang, pantatnya itu. Dipopor, pokoknya dibawa keluar gitu kan. Makin takut kan dia kan, jalan pelan-pelan di rumah ini kejadian. Jadi mereka tuh tiba-tiba datang bawa pakai truk, langsung menyebar ke tempat-tempat yang mereka tandain. Anjir. Jadi target mereka. Iya bener, berarti sebelum kejadian itu ditandain dulu biar tepat sasaran. Jadi ada tim, mereka pecah tim, mereka punya data keluarga-keluarga orang-orang yang anti komunis, anti PKI. Dari situ malam-malam mereka tandain tuh. Ini tandain setiap rumah-rumah yang anti komunis ya, atau keluarga yang nggak suka sama komunis. Baru yang tanggal 2-nya itu tim eksekutornya, mereka ngambilin orang ke rumah berdasarkan tanda yang sudah ditandain dari hari sebelumnya. Iya. Tarik itu semua tangisan tuh kiri kanan menyebar tuh. Ada teriak, suara tangisan, suara teriakan sepanjang jalan itu. Wah itu kata nenek gua, jantungnya berdebar kencang. Antara dia mau kabur tapi dia harus pulang karena anak sama cucunya ada di rumah gitu kan. Mau belok juga nggak bisa gitu. Dan dia tahu dia adalah targetnya, karena tahu kan rumah kita lagi udah ditandain kan. Cuman memang rombongan mereka belum sampai ke rumah gua, ke rumah bokap gua gitu kan. Itu di setiap halaman penuh dengan orang yang nangis, orang yang teriak, orang yang udah yang jatuh tapi kayaknya masih dipingsan-pingsan gitu kan, karena dipukul kan gitu kan. Jadi gayanya mereka itu culik-culikin Dre, untuk cowok-cowok yang bapaknya atau kakaknya itu dimasukin ke truk itu Dre. Culik masukin ke truk. Itu bagian cowoknya aja. Ceweknya sepanjang gue inget nenek gue cerita nggak ada sih, kebanyakan cowok.
90% cowok ya. Terus melihat kejadian itu di depan mata dia, akhirnya nenek gue makin mempercepat langkahnya dong. Di otak dia cuman ada gimana nasib anak gue nih, gimana nasib cucu gue nih gitu kan. Akhirnya dia mempercepat langkahnya. Begitu sampai di rumah kita, dibuang semua belanjaannya, langsung masuk rumah, nggak pakai babi bu gitu kan. Ternyata rumahnya masih dikunci. Oke. Karena kan kunci dipegang kan. Belum ada, rombongannya itu masih di ujung jalan. Sekitar kata nenek gue ya sekitar 100 meter sampai 200 meter lah. Keramaian masih di ujung jalan. Langsung lari, teriak-teriak nenek gue, manggil uci gue kan. Nak, teriak dia. Nak, di mana gitu. Rumah kosong. Di mana, nggak ada jauh sautan sama sekali gitu. Terus akhirnya ada suara orang berbisik nih. Ibu, serius ibu gitu. Ibu gitu kan. Nyari nenek gua, di mana nih suaranya? Dilihat ternyata di bawah. Di bawah mana? Di bawah panggung, di bawah rumah. Kan rumah gua panggung. Jadi nenek gua, uci gua, sama bokap gua, sama om gua itu udah ngumpet, udah takut, ngeringkuk di bawah rumah panggung kita. Kan kayu ya. Jadi di sela-selanya itu masih kelihatan gitu. Nenek gua kaget pas ngelihat ternyata anaknya sama cucunya udah ngumpet di bawah rumahnya gitu, di antara sela-sela kelihatan gitu. Wah itu akhirnya lemes. Ayo naik. Akhirnya mereka nenek gua naik ke dalam rumah, dipelukan sama nenek gua. Kamu nggak apa-apa. Ini gimana nih? Udah sampai rombongan PKI sudah sampai di ujung jalan. Anjir gua merinding bang gua. Sampai di ujung jalan kan gitu kan. Kita harus gimana? Kita harus kabur dong gitu kan, harus kabur. Di tengah kebingungan, kabur kemana Andre? Itu rombongan udah bener-bener deket ya. Teriakan itu udah kedengeran katanya. Teriakan makian, teriakan, tangisan itu udah kedengeran sampai rumah gua. Artinya kan makin mendekat kan. Suara truk itu juga makin kedengeran ke kita gitu, ke kakak nenek gua dan uci gua itu. Di tengah kebingungan gitu, tiba-tiba pintu dibuka Andre. Kubrak. Waduh, pintu dibuka adalah sosok pemuda ya. Itu nenek gua katanya dengkulnya udah lemes, udah pada peluk-pelukan di lantai ya, pada duduk ya. Udah siap apapun yang terjadi udah siap lah dengan menghadapi kematian ya. Dibuka ternyata bukan pemuda PKI tapi Om Baruna bro. Oh om lu? Om gua pulang ke rumah. Dari berapa hari udah nggak pulang, akhirnya dia pulang karena tahu situasi kampungnya lagi chaos gitu kan gara-gara PKI itu kan. Pas digoyang-goyang, ampun, ini aku gitu. Kata-kata Om Baruna. Pas dilihat Om Baruna, wah akhirnya pelukan lagi. Uni semuanya kabur dari pintu belakang. Gimana caranya? Kabur aja. Ayo, tapi kita belum siap-siap. Kabur aja, bawa aja pakaian yang ada nempel di badan. Udah nggak sebuah apa-apa, kabur. Akhirnya udah. Tapi nenek gue sempat. Jadi kan kalau ibu-ibu kan suka bawa ngumpulin satu perhiasan apa segala macam di kotak gitu kan. Iya. Di dalam lemari. Cuman bawa itu akhirnya. Bawa kotak perhiasan itu yang sebesar ini gitu. Masuk lilit-lilitin sama kain. Langsung udah bawa itu aja gitu kan. Kabur mereka dari pintu belakang ya. Pintu ke arah ke WC itu. Nah terus yang jadi pertanyaan adalah Om Baruna gak ikut bro. Gak ikut. Jadi katanya kok kamu ayo cepet kita kabur gitu. Enggak, aku di sini aja. Aku udah punya rencana sama teman-teman yang lain. Gitu. Rencananya adalah mau melawan bro. Itu kesalahan fatalnya bro. Jadi dia sebenarnya sudah menghimpun pasukan ya untuk memukul balik PKI-nya gitu, kader-kader PKI. Cuman gue nggak ngerti deh. Pokoknya saat itu dia mampirin dulu ke rumah, baru mungkin setelah itu untuk ngamanin kakaknya sama ibunya gitu, terus baru kabur lagi ke pasukan dia kali ya gitu. Cuman gua sampai situ mereka belum paham. Nggak mau paksa-paksa sama nenek gua, ayo ikut, kamu jangan sok jagoan. Ini yang dilawan beda, kata pakai bahasa Medan ya.
Ini yang dilawan beda, kamu jangan sok jagoan. Udah kita kabur dulu. Enggak lah. Akhirnya dia memilih untuk stay di rumah, nggak kabur, malah cenderung didorong-dorong lah sama Om Baruna itu. Udah kabur. Akhirnya karena dipaksa sama Om Baruna, kabur lah mereka lewat pintu belakang. Di situ terakhir kalinya nenek gua, uci gua, sama bokap gua melihat Om Baruna, bro. Aduh. Itu terakhir kalinya mereka melihat langsung, bersentuhan langsung, itu terakhir kalinya. Anjir, sedih banget bang. Iya. Gue nggak bisa bayangin sih dengan keadaan terdesak begitu, dengan ada salah satu keluarga yang nggak ikut kabur. Iya. Entah ya, dia entah mengorbankan dirinya atau apa, atau sengaja. Karena mereka dia Om Baruna tahu sebenarnya yang target utama PKI itu adalah dia, bro. Dia kayak mungkin semacam memulur waktu. Karena kan target utamanya kan ada dua kan di situ kan. Kakek gua sama Om Baruna. Kakek gua polisi, Om Baruna adalah aktivis Islam. Kakek gua udah sukses disingkirkan sama dia. Tinggal Om Baruna nih targetnya. Jadi dia kayaknya menurut kami dia sengaja mengorbankan dirinya untuk memulur waktu supaya nenek gua uci gua tuh aman, bro. Jadi oke, gue lanjut ya. Itulah terakhir kalinya nenek gua dan uci gua yang melihat Om Baruna ya. Akhirnya mereka kabur. Mereka lari sekencang-kencangnya. Udah tuh dia nggak ngelihat ke belakang lagi. Dia udah nggak ngelihat Om Baruna lagi. Terus teriakan makin kenceng didengar sama mereka gitu. Udah mereka lari kayak orang kesetanan, kayak orang dikejar anjing tuh. Kalau kan lu nggak akan ngeliat di belakang kan. Lari sekencang-kencangnya, ngerabas semak, ngerabas hutan apa segala macam. Akhirnya mentok di sungai. Sungainya lumayan deras, lumayan besar. Gue lupa nama sungainya apa. Tapi ketika gue pulang kampung, gue selalu disempatkan untuk mampir di sungai itu sama bokap gue. Dan lu tahu? Gue tahu sungai itu. Sempat lihat. Oh, diceritain ini tempat dulu Uci sama nenek kabur tuh dari sini. Itu kan. Sungainya waktu gue kesana udah nggak sebesar dulu ya, udah makin kecil. Terus mereka harus nyebrang ke seberang sungai. Cuman jembatan tuh masih jauh di sana gitu. Kalau mereka sisir sungai, mereka akan ketemu kerombongan PKI itu gitu. Akhirnya yang mereka lakukan adalah nyemplung ke sungai. Nyemplung ke sungai, di sungai yang sederas itu, dan bawa anak kecil, bro. Anjir. Kan om gue yang kecil masih umur 5 tahun, yang nggak bisa berenang, nggak bisa apa. Akhirnya mereka nyemplung, saking takutnya ya, saking mereka nggak mikirin apapun, mereka nyemplung ke sungai. Mereka pegangan sama pohon, bro. Jadi ada pohon hanyut, dipeluk sama mereka semua gitu. Jadi om gue yang kecil digendong, bokap gue yang umur udah mungkin 10 tahun, udah biasa berenang di kali, udah bisa berenang. Nenek gue juga udah bisa berenang, pastilah orang kampung pasti bisa berenang kan. Akhirnya mereka pelukan di pohon yang hanyut itu, terus susurin sungai sambil pegangan sama pohon hanyut itu ya. Terus ketika ada semak-semak mereka ambil, mereka tutupin ke badannya apa segala macam supaya menyamarkan penyamaran mereka gitu kan. Karena pasti mereka aliran sungai itu mengarah ke rombongan itu, bro, rombongan PKI itu yang lagi nyisirin penduduk gitu. Nganyut tadi mereka sambil ngumpet di semak-semak. Terus itu kan tadi kan udah sore ya. Itu udah sampai dia udah mulai maghrib tuh. Untungnya mereka didukung sama waktu ya, berarti udah mulai malam kan, udah mulai gelap, jadi kesamar tuh samaran mereka tuh. Terus nganyut itu kata bokap gua yang udah masih inget lah ya gitu kan. Itu airnya dingin banget, ditambah cuaca malam, tapi mereka tetap harus pegangan. Itu udah kayak apa ya, kayak kaki tuh udah ngerasa apa-apa. Kayak udah mati rasa aja gitu bang ya. Karena dingin. Tapi tangan harus kuat buat pegangan sama kayu itu gitu. Apalagi nenek gue yang bawa om gue yang masih kecil di belakangnya gitu. Umur 5 tahun deh. Umur 5 tahun, bro. Akhirnya nganyut. Ternyata
di ujung setelah mereka sekitar 2 jam nganyut di sungai, di ujung ada cahaya di pinggiran tepi sungai. Belum sampai muara nih, pantai masih jauh. Ada cahaya, makin dekat kita lihat, oh ternyata cahaya tentara, bro. Itu? Iya. Jadi tuh rombongan tentara-tentara itu begitu tahu kejadian di desa itu, desa bokap gua ini, mau coba melawan balik. Oke. Wah, itu beruntung banget. Selamatlah mereka, akhirnya diselamatin. Dia teriak-teriak kan, Pak, tolong Pak. Bingung kan mereka, dari mana datangnya arah suara itu kan. Begitu di center, bener itu manusia yang lagi nganyut apa segala macam. Akhirnya di tentara itu pakai pegang tali, ada yang berenang lah, ngejar pohon yang nganyut itu. Tapi udah pegangan tali gitu, tali ujungnya di tepian gitu, dipegangin sama teman-temannya gitu. Satu persatu, yang pertama kali diselamatkan adalah anak-anakan. Yang pertama diselamatkan adalah om gue yang paling kecil yang umur 5 tahun. Digendong di belakang gitu kan. Terus baru bokap gue, baru akhirnya nenek gue. Akhirnya uci gue kan masih muda ya. Yalah, mereka dibawa di dalam truk tentara itu, dikasih minum, dikasih selimut hangat. Mereka dibawa ke markas mereka, markas tentara itu. Pecah bagian, ada yang langsung masih lanjut, ada yang balik ke markas. Sampailah nenek gua dan om gua itu di markas tentara. Mereka belum berani pulang karena masih takut itu, masih takut trauma dong. Ya. Mereka belum berani pulang, baru mereka nginep tuh sekitar seminggu di situ di markas tentara. Seminggu setelah diyakinkan sama tentara ya, bahwa desa ibu sudah aman, desa ibu sudah aman, ayo kita kembali pulang gitu kan. Jadi pasukan yang tentara itu udah dipukul pasukan PKI udah dipukul mundur, desa sudah aman gitu kan. Masuklah tentara kloter kedua ini yang membawa keluarga gua ini kan. Dia masuk truk, lewatin jalan-jalan desa. Itu desanya udah kosong, kayak udah desa mati aja gitu bang ya. Desa mati, penduduknya hampir udah ya kosong aja begitu. Hanya cuman beberapa rumah dijadiin base camp untuk tentara gitu kan. Kosong, dilihat kiri kanan nggak ada siapa-siapa gitu kan. Kosong, benar kosong itu desa. Cuman ada rumah-rumah itu kelihatan kayak habis dirampok, bro. Jadi semua barang-barang di luar, selimut, kasur apa segala macam berantakan semua, berantakan, lemari dikebalikin, kaca dipecahin gitu-gitu. Khususnya rumah-rumah yang di X-in itu ya, Tenan X gitu kan. Tapi walaupun udah merasa aman, langsung lah pergi ke rumah. Sama rumah kami itu ya pasti berantakan gitu. Jadi untungnya kan masih ada harta benda yang dipegang ya sama nenek gua. Berantakan. Akhirnya semua penduduk yang masih ada berada di desa itu dikumpulin sama tentara di semacam kayak rumah yang paling besar di situlah, gitu kan. Kumpul, ada komandannya tuh, akhirnya ngomong. Dia akhirnya semua menceritakan apa yang terjadi. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan? Apa sih? Ini kenapa sih? Apa sih? Kita kan orang desa ya, kita nggak tahu apa-apa ya. Tiba-tiba diperlakukan sedemikian rupa. Apa sih yang terjadi? Akhirnya komandannya cerita bahwa di Jakarta ini ada pergolakan, bla 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 bla, ceritain. Ini kami dapat informasi dari Medan bahwa terjadi pergolakan yang cukup besar di Sumatera Utara. Akhirnya kami tentara dari Jakarta, dari Jawa, akhirnya bergerak menuju Sumatera Utara. Itu dari Jakarta, Bang? Dari Jakarta, bro. Oh, oke. Dari Jakarta. Jadi tentara RPKAD. RPKAD itu Cikal Bakal Kopassus. Oke. Dulu namanya RPKAD ya. Ini kita dapat perintah untuk memukul mundur, menyisir semua simpatisan kader PKI karena di Jakarta mereka melakukan kudeta, pemberontakan apa segala macam. Kita bertugas untuk menyisir semua wilayah di Indonesia ya, khususnya kalau di Sumatera adalah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Yang jadi targetnya para tentara dari Jawa ini gitu. Oh, akhirnya mengerti. Cuman ini gimana Pak? Ini banyak
warga yang menghilang tiba-tiba diculik sama kader-kader PKI. Kita nggak tahu mereka di mana gitu. Ya nggak jelas lah, tiba-tiba menghilang gitu, diculik di mana, apakah sudah meninggal, apakah masih hidup, kalau masih hidup di mana, kalau sudah meninggal di mana kuburannya, itu nggak jelas sama sekali gitu. Nah, di tengah kebuntuan obrolan itu tiba-tiba ada ada seseorang anak muda umur sekitar 13 sampai 15 tahun datang di kerumunan itu gitu. Itu jadi bajunya udah kotor, terus udah darah seger gitu di tubuh dia gitu. Sempoyongan tiba-tiba ambruk di tengah-tengah kerumunan itu kan. Panik langsung semua nih, apa segala macam. Akhirnya tim mediknya datang dari tim medik tentara, diobatin, semua dibersihin. Itu kita nunggu tuh, mereka tuh nunggu mungkin sekitar 3 jam 4 jam ya. Ini pengen tahu ini siapa nih karena belum jelas identitasnya. Ketika dibersihin mukanya yang penuh darah itu ternyata bukan darah dia. Hah? Bukan darah dia. Terus setelah siuman, setelah bangun, ditanya sama komandan tentaranya itu, dia baru cerita bahwa dia adalah salah satu orang yang diculik. Orang yang diculik sama PKI di tanggal 2 itu. Jadi mereka dimasukin ke dalam truk. Di dalam truk tuh udah habis, mereka diinjek-injek, dipukul-pukulin sama PKI ya. Lalu mereka truk itu ada sebagian matanya ditutup, ada yang enggak. Dan dia salah satunya orang yang enggak ditutup karena masih kecil, masih remaja ya. Jadi nggak terlalu dianggap gitu, walaupun tetap kena pukulan juga gitu. Mereka dibawa di kebun. Mereka dibawa ke kebun. Kayak ada kebun kopi di sekitar kampung gua itu. Disitulah mereka satu-satu dieksekusi bro. Diturunin dari truk gitu, disuruh duduk bersimpuh, dengkul ketemu tanah, dijajarin gini. Dijajarin, terus tiba-tiba matanya dibuka semua ikatannya. Dan lo tau apa? Di depannya itu udah ada liang. Ada liang yang udah mereka gali. Ada yang bentuknya memanjang, ada yang bentuknya bulat. Masih cerita si anak remaja ini gitu. Terus satu persatu dipukul. Belakangnya ada yang dipukul, ada yang kan tentara itu PKI itu kan ada yang tentara ya. Tentara yang membelot ke PKI. Ada yang ditembak dari belakang. Cara eksekusinya macam-macam loh itu. Syukur yang ditembak langsung mati. Ada yang meninggal, langsung meninggal. Ada yang masih dipukulin. Ada yang ditiban pakai batu besar dari belakang. Lagi rame-rame gitu, heboh kan. Si ini nenek gua nanya, kamu tahu anak saya gak? Anak saya gimana nasibnya? Anak ibu siapa? Gitu kan. Baruna. Begitu nenek gue sebut Baruna, kaget dia. Langsung tunduk bro. Dia nunduk. Dia nunduk begini. Kenapa? Ngomong gitu. Bang Baruna paling habis. Nek, habis gimana maksudnya? Paling habis disiksa. Jadi Om Baruna ini yang paling terakhir gitu. Jadi semuanya itu langsung gini karena dia tahu di bokap Om Baruna nih aktivis ya. Di sisanya paling nggak masuk akal bro, paling sadis. Di sisanya itu dibuat mati perlahan-lahan. Jadi dijepit pakai bambu bro. Ceritanya ini orang anak-anak muda ini dijepit pakai bambu. Apanya nih dijepit? Ini kepalanya. Disuruh duduk bersimpuh gini. Kepalanya. Jadi dipegangin pakai bambu dibentuk X gitu. Lu jadi misalnya nih Om Baruna di sini. Duduk gini. Lu pegang bambu gini, nyilang ke sana. Gue pegang bambu gini, nyilang ke sana. Jepit gini. Anjir, serius? Pakai bambu. Jadi gila sadis banget cuy. Itu teriakannya Baruna sampai memecah keheningan malam kata dia di hutan itu. Saking dia
sakitnya. Dia ternyata itu satu organisasi sama om gua. Oh, yang si pemuda itu. Iya. Makanya dia tahu. Oh. Cuman dia masih kayak jadi anak-anak apa namanya kalau di Medan tuh namanya anak cen-cen, anak bawang yang cuman ikut-ikutan doang. Yeah. Nah kan om gua udah jadi ketua kan sana kan di organisasi itu kan. Gua nggak bisa sebutin nama organisasinya ya. Sisanya paling kejam karena dia ketua kan. Dan jadi target utamanya para PKI ini gitu, jadi musuh bebuyutannya gitu yang diincer. Makanya Om Baruna tuh nggak pernah pulang ke rumah bro, karena biar nggak bisa di-track bahwa keluarganya siapa apa segala macam. Oh, alasan dia begitu. Iya, dia jarang pulang ke rumah tuh gara-gara itu gitu. Iya. Pulang ke rumah itu kadang-kadang tuh malam-malam tiba-tiba tengah malam ketok-ketok kayak ngumpet-ngumpet gitu dia. Dari kaca masuk tuh dari jendela apa segala macam, dari pintu samping ya, supaya kalau yang ngebaca rumah itu nggak tahu bahwa si Om Baruna ini udah pulang gitu. Iya, paham. Nggak pernah pulang dia memang. Jadi udah disisa begitu. Akhirnya mungkin karena dianya masih tetap bertahan ya sama kepercayaan dia ya. Bahwa dia masih percaya Tuhan, dia masih nggak mau gabung ke PKI. Jadi ya makin lama macam-macam bentuk sisanya itu. Dan si remajanya itu sampai anak kecil ini sampai nggak berani terus buat cerita gitu. Pokoknya dia cuma nunduk, udah nggak masuk akal ibu bentuk penyiksaannya udah bukan manusia yang nyiksa dia gitu, udah setan semuanya gitu. Sampai akhirnya ya mungkin diselesaikan mungkin ya karena tetap Om masih bertahan gitu kan. Akhirnya diselesaikan, akhirnya meninggal. Nah akhirnya para tentara ini suruh nunjukin di mana tempat penyiksaannya. Mereka tuh setelah itu di mana? Nah, dia nggak bisa jelasin. Si anak muda itu. Karena dia pura-pura mati, bro. Jadi di tengah kerumunan puluhan orang itu, dia lumurin dirinya pakai darah. Nyaru. Jadi dia mereka pas giliran kan karena anak kecil ya. Jadi mungkin paling belakang atau gimana gitu. Nyaru dia nempel nyusapin ke mukanya apa segala macam. Masukin ke sela-sela badannya itu, dia nyaru jadi orang yang meninggal gitu. Oke, trik dia tuh ya untuk selamat tuh ya. Untuk selamat. Terus dia kerasa tuh satu-satu badannya yang tumpukan di paling atas digeser gitu kan. Sampai akhirnya pas giliran mungkin sampai ke dia, tuh PKI tiba-tiba kabur. Rombongan PKI itu tiba-tiba kabur aja, ngilang gitu. Ternyata dia udah dengar suara tentara. Oh, mau datang. Yang kemarin yang cerita yang balik ke seminggu yang lalu tuh. Yang rombongan tentara pengen buru-buru memburu pasukan PKI, gerombolan PKI itu tiba-tiba kabur begitu aja. Cuman ketika dia tahu itu pada suara langkah kaki pada berlari pada kabur, dia belum berani buat melekin mata. Jadi sama kena trauma juga dia. Kayak udah kena mentalnya dia. Mentalnya, jadi dia pura-pura mati, nggak napas gitu. Ngumpet-ngumpet di antara jenazah-jenazah itu gitu. Sepanjang malam dia tidur, akhirnya ketiduran sadar ya. Dia bingung di mana ini gitu. Dia bingung kemana ini. Akhirnya dia masuk hutan karena dia belum tahu nih posisi saya di mana gitu. Sampai akhirnya katanya ditolong sama orang yang di hutan, ditolong sama penduduk. Akhirnya ditunjukin jalan ke jalan besar. Tuh proses seminggu itu dia nyasar ke hutan, dirawat sama orang situ gitu kan. Akhirnya ketemulah jalan utama yang menuju ke desa itu. Akhirnya dia jalan, masuklah akhirnya ke desa itu, ketemu sama rombongan tentara itu. Cuman ketika dia disuruh tunjukin di mana posisi mereka dikuburnya dan tempat penyiksaan di kebun kopi itu, dia nggak bisa nunjukin karena mereka disorientasi gitu. Karena kan perjalanan ke sana kan juga kan udah malam-malam, terus juga posisi yang nggak tahu di mana, di tengah-tengah kebun kopi. Jadi gitu. Udah lupa gitu dia. Udah lupa. Terus ketika dicoba, kebun kopi cluenya, coba di tentara itu datang ke kebun kopi itu memang susah dicari. Karena bentuk liangnya itu udah ditutup, terus juga ditutupin sampah-sampah nyamar jadi. Oh, itu udah ditutup berarti, udah dikubur semua. Dikubur. Jadi daun-daun kering juga udah menyamarkan semuanya gitu. Ya sudah, jadi sampai detik ini
gue belum tahu nasib jenazah Om Baruna tuh di mana gitu. Ya udah hilang begitu aja gitu. Makanya sempat yang gue bilang tadi, ketika tadi perpisahan mereka di malam itu ya terakhir lihat langsung posisi terlihat wujud Om Baruna tuh terakhir mereka lihat di situ. Sejak itu udah nggak pernah ketemu lagi. Jadi gue sampai sekarang nggak tahu kuburannya. Dan lu dapat terakhir informasi itu sangat mengenaskan ya dengan keadaan begitu ya. Itu valid sih karena kebetulan orang anak muda itu tahu kenal sama Om Baruna gitu. Jadi ya otomatis ya fix lah. Itu kabar terakhir yang kita dengar dari Om Baruna gitu. Udah tuh, jadi sejak itu, sejak peristiwa itu akhirnya balik ke rumah, keluarga gua ini berusaha survive lah, melanjutkan hidupnya apa segala macem dengan trauma yang mendalam dari peristiwa itu, ya sampai sekarang. Cuman memang sejak peristiwa itu memang kan semua tentara datang ke ke Sumatera Utara ya, yang itu RPKD itu. Bentuk pembalasan ke PKI itu juga kejam juga sih bro. Gimana tuh? Jadi semua orang yang diduga PKI, semua orang yang diduga simpatisan Soekarno gitulah, orang yang cinta sama Soekarno itu udah mencomot-comot aja. Jadi memang sejarah ini juga kelam juga gitu kan. Baik dari pihak PKI-nya atau dari pihak yang anti PKI-nya. Cuman kan rakyat marah kan saat itu karena PKI kan. Iya. Tentara juga marah karena para petinggi-petingginya diculik kan. Akhirnya bentuk balas dendamnya seperti itu. Ada sebab, ada akibat gitu kan. Yeah. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Ya begitulah sejarah kelam bangsa ini, dan keluarga gua yang menjadi salah satu saksi hidupnya gitu. Dan korban juga. Dan korbannya juga. Itu nenek gua sampai terakhir dia meninggal di tahun 2010 itu kalau kita bercandain, kita setel lagu Genjer-Genjer. Lu tau lagu Genjer-Genjer gak? Enggak tahu. Lagu Genjer-Genjer itu lagu yang lagi populer saat itu, dan katanya sering dinyanyikan oleh PKI. Oh. Oke. Terus itu kalau dengar lagu Genjer-Genjer, kita setelin ada di YouTube atau di apa, itu langsung nangis bro. Tangannya langsung bergetar, langsung nangis, langsung kebayang Baruna. Sampai begitu bro. Iya. Sampai masih udah peristiwa berpuluh-puluh tahun yang lalu masih kena trauma yang mendalam gitu ke mereka. Itu siapa? Emang sengaja disetel atau kita suka bercandain gitu. Oh iya. Kita suka bercandain. Apa nenek denger deh gitu. Begitu tahu responnya begitu. Jadi lu malah nggak tega tuh ya? Gua. Sejak itu kita nggak berani lagi muter lagu Genjer-Genjer ke depan, didengerin ke nenek gua. Mungkin di YouTube ada kali ya? Banyak bro, banyak. Ada ya? Ada. Itu lagu kayak lagu zaman dulu. Cuman dulu sering diplesetin sama orang PKI ya. Kan Genjer kan nama sayur ya. Genjer. Nah, lagunya tuh Genjer yang lego kan. Nah itu diganti sama orang PKI. Genjer itu jadi jenderal. Jenderal yang lego kan tuh di lubang. Pating keleleng, mati semua gitu. Pada mati gitu. Iya. Ada artinya berarti diplesetin. Sejak itu jadi populer bahwa Genjer itu lagunya PKI. Karena sering diputar terus dia. Iya, akhirnya sempat dilarang di masa itu. Nah, akhirnya keinget lah semua, begitu orang-orang di masa itu yang benar-benar mengalami langsung, begitu denger lagu itu langsung trauma. Kita sih di era ini mah jadi bercandaan kan gitu kan. Sampai kalau nenek gua tuh ngelihat lambang PKI yang Palu Arit. Iya. Kan ada beberapa orang tuh yang masih pakai dengan bangganya pakai baju itu ya. Nenek gue marah banget. Tuh lu nggak tahu apa yang terjadi di masa itu, lu jangan so tau lah gitu kan. Ini kami korbannya gitu. Wah gila, gue jujur ya, yang bikin gue, menurut gue creepy banget nih ya, yang bener-bener gue sampai merinding itu ketika rumah itu ditandain sih cuy. Iya.
itu nggak bisa ditebak gitu loh. Ternyata itu buat makam kita sendiri gitu kan. Bisa dibilang gitu kan. Itu yang diduga itu. Jadi liang kubur itu yang kita itu. Jadi kita dijajarin di pinggiran rumah, di pinggiran liang itu. Iya. Satu. Jadi mereka nggak capek-capek gitu bang. Nggak capek-capek nyeret-nyeret jenazah kita. Iya. Langsung kedorong ke liang kubur gitu. Makanya dia sebelum jauh-jauh hari dia udah ngasih pesan nih. Iya. Lu gali tuh. Iya. Cuman ya karena apa namanya, mungkin mereka ada perubahan rencana atau gimana, akhirnya eksekusinya bukan di rumahnya masing-masing, tapi dibawa ke hutan lagi di luar itu. Begitu bro. Anjir. Ini sih makanya gue suka sejarah tuh. Gue jujur ya, gue kalau untuk soal PKI agak-agak kurang paham bang. Ya. Makanya gue sering ngobrol kan sama lu, dan gue selalu bertanya gitu ya kan. Karena memang kalau gue pribadi memang gue agak kurang suka baca bang. Gue suka mendengar gitu loh untuk orang cerita gitu. Iya, gue baru tahu banget dengan sekejam itu. Dan sekarang udah banyak, dari dulu pun juga udah ada kan filmnya ya. Udah ada kan. Itu kalau nggak salah durasinya berjam-jam itu. Sejam atau 2 jam tuh bang? Hampir 4 jam kalau nggak salah gue. Lebih dari 2 jam ya gue. Hampir 4 jam. 3 jam berapa gitu. Gue sempet nonton tuh, cuman nggak sampai selesai, baru setengah doang tuh. Wah, okay. Dulu itu di zamannya Soeharto, setiap tanggal 30 September pasti diputar TVRI. Selalu diputar. Iya. Dan kita tuh sebagai anak sekolah wajib tahu nonton itu gitu. Cuman setelah 98 udah nggak di stop aja stop lagi. Ya dengan segala kontroversinya, katanya film itu nggak benar apa segala macam kan, ada yang pro dan kontra ya. Cuman ya gue sih ngeliatnya itu film keren. Di masa itu sampai masa sekarang pun para sineas tuh menganggap itu film keren. Jadi lihat dari filmnya aja gitu, jangan lihat dari kontroversinya apa segala macam. Itu menakutkan bro. Itu semua filmnya itu benar jadi momok buat orang kita ya. Yang nonton di era anak-anak milenial ini. Makanya gue pengen gue ngebet banget kan buat lu suruh cerita gitu. Cerita bang gitu. Cuman yang penting kita nggak mengarah ke politik. Gue pengen cerita ini dari versi om lu sama nenek lu juga gitu. Bahkan biar orang-orang yang di luar sana yang belum tahu jadi tahu gitu loh bang. Itu soalnya masih banyak orang-orang di luar sana yang nggak tahu sejarah gitu, apalagi di zaman milenial ini ya gitu ya bang, yang kurang banget gitu ya. Gue berharap dengan podcast kita kayak gini ya ada sedikit bermanfaat lah gitu ya, dan tahu mudah-mudahan PKI ini tuh jahat gitu ya kan. Wah gila sih bang. Ya begitulah. Nah ada yang gue takut ke trigger nih. Itu ya tadi kan lu bilang informasinya kan Telegram nih bang, Telegram. Mungkin di luar sana belum tahu nih, karena kan Telegram kan baru tahun kemarin tuh. Kalau Telegram tuh tahun dulu tuh gimana sih bang? Telegram yang gue maksud tuh bukan Telegram aplikasi. Iya, gue takutnya ke trigger doang nih, ya kan. Jadi gue juga teknisnya mungkin kayak model sandi Morse gitu kali bro ya. Jadi kan tek gitu kan, A B C gitu, akhirnya bentuklah jadi satu kalimat gitu. Jadi dari Jakarta kirim telegram pakai sandi Morse gitu, diterjemahkan di tujuannya, akhirnya bentuklah satu kalimat. Mungkin kalimatnya bahwa PKI sudah gini gitu, akhirnya diterima di ini kan. Saat itu kan ketika lagi pemberontakan itu, si PKI kan juga merebut stasiun RRI, stasiun radio gitu, untuk menyebarkan bahwa para jenderal ini membentuk Dewan Jenderal untuk mengkudeta Soekarno gitu. Padahal kebalikannya gitu kan, bahwa sebenarnya si PKI ini yang mau mengkudeta Soekarno, tapi difitnah, kami hitamkan lah para jenderal-jenderal ini gitu. Ya mungkin teman-teman bisa carilah Telegram tuh ya, apa tuh gitu. Gue pengen ngebahas itu, takutnya nih soalnya kan nggak cuman orang tua aja, mungkin kalau orang tua mungkin udah tahu lah ya gitu. Gue takutnya ke trigger doang bang. Ya itu. Berarti pada dasarnya memang PKI itu dia mengincar orang-orang yang berpengaruh lah, bisa dibilang gitu bang ya. Iya. Kayak guru ngaji, guru agama, terus
kayak ya itu kayak om lu aktivis gitu yang berseberangan sama paham mereka gitu. Itu tujuan dia ya, untuk menghilangkan itu ya. Musuh-musuh mereka tuh dengan cara begitu. Jadi tidak ada tuh kita berpolitik yang benar-benar sehat gitu, menunjukkan prestasi masing-masing tuh nggak ada jasa itu. Pokoknya lu musuh sikat. Dan itu kan terjadi di hampir di Pulau Jawa kan. Dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kena semua gitu. Korbannya lebih banyak mungkin di Jawa kan. Ya mungkin nggak cuma lu doang, mungkin di luar sana pun juga yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ngalamin juga, coba kalian ceritakan di kolom komentar Bang ya. Kita pengen tahu juga nih pengalaman, bukannya untuk kita membuka luka dulu gitu, tapi ya kita sedikit sharing aja gitu. Dan Bang Didit pun juga udah izin kan Bang ya ke keluarga? Aman ya? Aman ya? Aman. Ya mungkin itu aja yang pembahasan kita malam ini karena waktu sudah jam berapa Bang? Jam 2 Jam 2 pagi. Kita mulai jam berapa tadi? Setengah satu ya? Ya mungkin itulah, gue sebenarnya masih pengen banyak yang bertanya Bang kalau cuman berhubung waktu udah malam juga jam 2 dan lu pun juga harus pulang Bang. Mungkin terakhir nih ada yang mau lu sampaikan gak nih Bang sama teman-teman Jejak PPKR Bang? Ya kan banyak isu yang beredar soal komunis akan bangkit lagi apa segala macam, PKI. Itu ada isunya Bang? Ada PKI akan bangkit lagi tapi dengan nama yang berbeda, dengan yang beda. Ya saran gua ya sudahlah gitu kan. Itu mari kita tahu sejarahnya, sudah kita kubur selama, karena paham ini menurut saya ya sudah nggak relevan lagi di era sekarang gitu. Jadi janganlah, kita tetap percaya aja sama Tuhan lah, percaya sama agama. Ya mungkin itu aja Bang ya Bang Didit. Mungkin itu aja teman-teman, sharing-sharing gue sama Bang Didit. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan semoga dari cerita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, bahwa PKI itu memang kejam Bang ya. Dan harus kita tahu sejarah PKI itu gimana. Mungkin itu aja teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu, dan komen yang memang kalian pengen sharing-sharing di kolom komentar tentang PKI, silakan komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke, Bang Didit. Jadi pengen ngobrol lagi gue nih. Ngantuk cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.